Vitality versus Navi yang akan memperebutkan satu slot langsung tiket langsung menuju ke babak grand final. Oh, ini rematch ya, tapi dengan kombinasi yang memang sering di-ban, salah satunya Lolita. Yang acap kali memang ditutup nih kalau yang main Navi. Tapi ternyata sekarang terbuka juga dan kita akan segera melihat apakah memang kombinasinya bisa berjalan. Merai. Digalakin ya. Lanjut. Bahkan menuju ke eliminasi kedua hampir bisa didapatkan. Tapi jelas itu jadi satu keuntungan yang sangat berasa sih di early game. Oh ini briefingan early game-nya yang beda. Kenapa Lolita dan Hanabi itu bisa online? Karena Lolitanya main safe gitu loh, sampai dengan mid game, late game. Tapi kalau misalkan nggak online, Hanabinya dari early game, itu pasti karena dampak dari Lolitanya juga nggak online. Iya, iya. Guardian yang benar-benar harus ngebuat langsung tutup. Guardian Bulwark. Tapi balikin dulu semuanya ya. Tapi di bagian bawah, Oh wait, Xbox XP. Xbox XP. Lukasnya tetap jungle. Ya. Mungkin karena flex stadium ya, jadi kayak mereka mikir ya udah. Ya, Baxianya juga bakal cuma jadi makanan, jadi mendingan ketemuin sama Povius ya. Oke. Tapi laningnya nggak jadi berat loh buat Povius. Kalau mungkin dia ketemu sama Lukas, laningnya bakal lumayan berat menurutku. Ada flash combo ya. Ya, ada flash combo yang repotin kan. Ya, ini bakal jadi menarik sih karena 4 pemain. Nge-trigger satu buah flicker. Flicker? Iya. Ya juga ya, ternyata nggak menggunakan Revitalize. Iya. Agak beda ya berarti ini ya. Flicker berarti gak ada bantuan buat yang lain juga. Lebih tipis berarti buat Baxianya. Terutama karena roamer ya. Jadi untuk dapetin first item juga agak nge-delay di menit yang keempat. Dan di area turtle ini juga udah mulai diganggu lagi Vivian. Dengan Baxianya mungkin bisa menjadi satu korban lagi. Karena langsung dibuka Unleash Service di sana dan dipaksa bahkan. Dengan Viral Garmor yang masih cukup penuh tadi, tapi pertukaran akan terjadi juga Keishi. Menjadi satu pertukaran yang cukup adil. Bahkan mereka juga bisa ngedapetin Not Ayanami ya, damage dari Chini. Yang bakal menjadi tumpu utama dari setiap pergerakan tim Vitality untuk mendapatkan turtle pertama juga di game ini. Fumieko ini kemahalan sih kalau boleh jujur ya. Dia Dark Wave. Dua pemain dari Navi Philippines ketika dia udah cuekin aja. Vivian emang udah pasti tumbang kan. Iya. Dan tapi terlalu banyak resource yang digunakan dan itu yang membuat pergerakan dari Navi Philippines benar-benar terbungkam di early game. Dan sekarang Shinoa gak bisa untuk mendapatkan farming dengan bebasnya. Hampir saja terkena tabrakan dari Baxia Shield United. Iya, cuma ini kerasa banget ya pressure dari tim Vitality di awal bisa dibilang ngebuat Navi Philippines sudah mulai mengemban kerugian. Bahkan 2000 loh perbedaan gold yang sudah terjadi dan mungkin masih bisa bertambah lagi kalau ngelihat posisinya kayak gini. Iya, di bagian bawah ini lumayan tenang sebenarnya ya karena Viraga Armor bisa cepat dipecahkan. Dari Dark Wave, Infinite Pursuit juga. Untuk Fumieko dan Hunter Strike Shell baru selesai. First item, secondnya Sky Pierce. Masih akan dinantikan juga karena untuk first item lari masih aman ya untuk tim Vitality. Nah ini dari itemnya Berserker Fury first nanti untuk Link. Udah OTW pasti ya untuk Berserker Fury. Karena dari posisi seperti ini saja sudah terlihat bagaimana keuntungan yang didapatkan dengan turtle dan point kill. 3-1. Sementara untuk Vivian benar-benar memberikan pressure yang begitu luar biasa. Freeze terhadap laning minion. Sehingga minion equilibriumnya tidak bertemu di tengah-tengah ya dari gold lane. Melainkan lebih condong untuk mendorong menuju ke arah turret dari tim Vitality. Itu namanya minion equilibrium. Kalau ketemu di tengah. Keseimbangan minion namanya. Tapi kalau kayak gini, ini nggak balance kan. Nggak equilibrium. Makanya namanya nggak equilibrium atau disebut freeze lane. Agak keselimpet ya lidahnya. Benar. Susah juga ya, equilibrium. Betul. Oke, tapi lihat di bagian bottom lane yang sebenarnya juga tidak seimbang nih. 2-1 perlawanan kuantitas yang akan dikuasai oleh tim Vitality untuk beberapa saat. Apalagi memang objektif Turtle nih yang mau mereka coba untuk kontes. Iya, apalagi Link nih ya. Lumayan enak lah, Assassin Link dapetin Turtle juga. Top lane. Bakal dipaksa kali ini dari seorang Cella yang ada dalam bahaya besar. Flicker at least masih ada dalam tubuhnya. Tapi sekarang kita bakal berfokus juga terkait perebutan di area turtle dengan plus yang pada karena satu pemain saja Chini sedikit terdelay. Tapi bukan jadi masalah karena tidak ada output damage yang bisa diberikan oleh Navi Philippines. Kecuali Last Insanity akan langsung dibuka. Dan Fumieko ternyata langsung terkena efek bakaran dari sosok Esmer yang begitu mengerikan. Abyssal orang terakhir. Untuk seorang Vivian juga 2 pemain malah tumbang di area turtle. Iya, dan turtle setupnya masih dipegang oleh Navi PH.
mereka akan bisa mencicil juga, tapi Cini sakit banget Mirei. Akhirnya berhasil di take down dengan satu Guardian yang nggak terlalu on position. Bahkan ini masih mencoba lagi dari Cini, tidak menyerah. Memberikan pertukaran damage sampai ke bagian dalam dan harus tumbang pada akhirnya. Gigan Bana dengan Aegis juga tentunya. Top lane bukan menjadi tempat yang manis untuk melakukan team fight, tapi di area turtle lah. Ini team fight panjangnya terjadi dan bahkan untuk sekarang bener-bener di reset aja untuk turtle-nya. Gak ada gerakan yang begitu mengancam bagi Navi Philippines. Melanjutkan bagaimana team fight di area barusan, tapi membuka ruang bagi Chell untuk mendapatkan sebuah turret di bagian top lane. Trade yang menurutku lumayan oke. Kalau didapatkan, tapi kalau enggak belum ya. Dapat. Dapat dan aman ya, Shell ya. Ya, takutnya udah dapat tapi nggak aman. Nah, itu bakal tetap jadi kerugian sih aku rasa, karena sosok gold laner akan sangat dibutuhkan. Apalagi lawannya Hanabi kan. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, Skyper selesai nih buat Shell. Nah, ini udah mulai online harusnya. Ya, ada kesempatan pastinya untuk bisa langsung jalan juga buat fight-nya. Tapi Hanabinya, ini karena lawannya Hanabi, dia nggak bisa tinggalin lane-nya dengan cepat juga. Itu dia, 2 lawan 1 di bagian top lane ya. Waduh. Harus ada effort lebih. Mirei. Ketemu dengan Blast yang sempat dibuka kali ini, tapi Mirei dalam bahaya. Sebenarnya Revitalize sudah mulai dibuka dan ada satu follow up yang sudah mulai berjalan. Vival dengan satu pergerakan hit terakhirnya juga berhasil connect, bahkan Shinoa tidak bisa berbuat banyak tanpa hadirnya Lolita di bagian depan. Wah, nice banget memanfaatkan arus sungai. Setelah mendapatkan turtle tadi di bagian bottom lane, langsung terjun ke bagian top lane dan kali ini screeningnya nggak main-main. Ini 3 lawan 5, udah pasti Navi Philippines cuma bisa menunggu. Ya, dan level dari Vival ya, 10 loh. Double G pertama juga. Dan Chell hampir saja bisa di pick up dengan satu combo paket pecel lele komplit ya. Abyssal Row, Abyssal Trap yang diberikan oleh seorang Amore. Untungnya still survive dan dia cover atau body block yang bagus juga dari Vivian diberikan di sana. Oke. Tadi kalau kita lihat dari Cini Glowing One, dia harusnya akan ada beberapa item tambahan lagi ya. Entah dia bikin Swift Crossbow kah? Di menit ke-7 baru selesai dengan Glowing One. Atau dia jangan-jangan bikin Mystic Container untuk langsung mendapatkan item seperti Concentrated Energy. Let's see ya nanti ketika kita melihat item. Karena tadi first itemnya di menit ke-7 kayak terlalu jauh buat Gimme sebenarnya. Iya, The Glowing One. Oke, 3000 difference. Legion Sword ya. Buat Chell juga. Oke. Double G level, jadi dia unggul juga level, buat di lane-nya dia. Tapi unggul 1000 juga dia Om. Ini kayak sebuah keuntungan walaupun sama-sama kehilangan satu turret. Ya bahkan Cini sendiri 1300. 1300. Wow. Ya ini keunggulan masif untuk tim Vitality yang sering kita lihat kalah di early game. Dilihat pressure yang berhasil mereka berikan juga ke area atas Enough Turret. Yang mungkin bakal coba untuk ditukar terlebih dahulu, tapi itu dia Fraction Pulse yang akan main. Sayangnya tidak ada follow up damage lagi, terlalu jauh posisinya, but it's okay. Setidaknya mereka bisa langsung menutup pergerakan bermain dari Navi Philippines. Tinggal bagaimana di area mid lane. Karena masih ada harapan juga. Abyssal Row-nya connect. Fumi Echo gak bisa lompat lagi. Ya. Mungkin terlalu terburu-buru ya. Aku rasa... Oke. Absen ada Fumi Echo, ada Vivian. Jangan sampai ada Vivian dulu ya. Sabar ya. Kalau tumbang satu-satu bakal jadi kerugian karena Lord up. Iya, dan ya akhirnya cukup rugi juga karena flicker kan. Harus kebuka, sedangkan dengan Lord yang hadir, Vivian nggak punya escape skills. Ya, tapi flicker sih ya. Kalau kita bandingkan Revitalize, Vivian. Ya, itu dia, no hope ya. Karena baru aja kita bahas, tidak ada flicker untuk perebutan total ke arah Lordnya. Tapi Vival sendirian juga di area depan dengan Tempest Oblate yang masih mau dimainkan. Vival menuju ke arah mana lagi, hanya ngebeli waktu aja karena pada akhirnya akan tetap tumbang. Apa yang terjadi? Shockwave Blast yang masuk tadi dan tim fight yang terpecah. Ternyata tim fight tadi masih memaksakan untuk melakukan fight. Ya, itu dia apa yang terjadi. Mereka udah tahu mereka kalah kuantitas. Dan mereka masih mau paksa tim fight di dalam keadaan mereka dalam keadaan kerugian. Dan masih belum berhenti, 3 pemain bahkan masih ingin mencoba lagi Attraction Pulse yang memang god point. Tapi sekarang Cini mendapatkan seorang Mirei. Pertukaran poin eliminasi diharapkan oleh tim Vitality. Tapi pada akhirnya memang untuk Lord akan dipegang oleh Navi Philippines. Somehow aku ngerasa tim Vitality juga gak terlalu rugi dengan satu outer turret mid lane yang berhasil mereka secure. Tapi agak ngeri-ngeri sedep ya. Kenapa? Kalau dilihat tim Vitality ini lumayan akrab dengan Abyssal Row. Akrab sekali dengan lele loh, berbahaya ini. Iya, emang terakhir Chell suka makan lele. Kalau lihat dari story-nya ya. Enggak yang ini gak sih? Yang ini agak berbeda nih. Agak berbeda dan kita tahu sendiri udah ada Golden Staff, Shinoa. Memiliki power spike damage-nya juga dan Arrow hati-hati lagi. Tapi walaupun ada Lord Giveaway. Tapi buat sekarang setidaknya ya.
ini memberikan nafas untuk Navi Philippines. Karena balik lagi Hanabi ini kan hero late game. Betul. Kalau kalian ngerank ada Hanabi, pasti dia ngetik dulu, tunggu late game. Kalau Late ada game. ya. Kalau udah late game, dia ngetik musik. Nah, Iya, masalahnya nih musiknya sepertinya lebih menuju ke Navi Philippines buat sekarang. Mereka udah mulai menabrak masuk sampai ke arah inner turret. Dan Vivian sendiri di bagian depan berharap akan ada follow up damage. Tapi masalahnya 16 juga sempat terbuka tadi. Ya boleh. Akan menjadi target utama dari seorang Vivalnya saja. Masalahnya double kill juga udah berhasil di-secure. Dan hadirnya seorang Keishi akan menjadi masalah besar bagi Vitality. Tapi ternyata dengan tersaja dari seorang Chini masih punya satu damage terakhir. Dan Vival hampir bisa ngedapetin satu pemain lagi dan bahkan berhasil men-secure. Habis sudah wipe out, berhasil dilakukan oleh tim Vitality. Wah, luar biasa pertahanan tim Vitality tadi ya. Chini yang lagi-lagi bisa memberikan damage konstan dia dengan Kimi yang terpakai dan Vival masuk juga sebagai eksekutor akhir. Kita lihat dari replay tadi. Sangat chaotic sekali positioning dari Chini yang manis di belakang. ya dan itu choke point-nya untuk teman-teman dari tim Navi Philippines ya. Karena kalau mereka mau pulang dari area jungle, di river juga pasti bakal dihadang dengan adanya Starlium Beam. Dan traction pulse-nya tadi benar-benar kayak langsung membungkam gerakan dari Navi Philippines dan diakhiri dengan adanya Devin Sword yang langsung connecting di sana. Iya ya. Wipe out yang indah, adu otot yang menarik seperti dari tim Vitality. Dan sekarang adu mekanik dimenangkan dengan wipe out barusan. Reset harus dilakukan. Dan semoga tidak ada absen lagi ya, tolong. Yang absen yang di komentar aja. Ada Ilham, ada Kurniawan, ada Arwanto, ada Rian, ada Nevin. Tapi itu Ada Calvin. chaotic ya, lumayan chaotic ya ngelihat pertukaran yang hampir bisa dipegang juga sama Navi Philippines sebenarnya. Tapi dengan wipe out tadi goldnya langsung beda jauh. Langsung swing ya. Tapi- Dari awalnya mungkin cuma 1.200, sekarang jadi 3.000. Tapi rata-rata dipegang dengan junglernya. Memang untuk speed farming sendiri masih dipegang dengan Link juga. Oke, Merai berusaha untuk membuka tadi. Awas. Wah. Bisa row ya. Kalau connect karena Chini bahaya banget karena jujur Chini punya tabungan yang banyak banget dari tadi. Dia ngelakuin shutdown yang begitu mahal harganya dan dealing damage-nya juga nggak main-main. Tambah lagi buat sekarang, ingat yang harus dimaksimalkan adalah revitalize dari Merai. Sekali aja revitalize-nya terpicu, ini waktunya loh untuk teman-teman dari tim Vitality. Hajar aja depannya. Yep. Mereka bisa bakal paksa juga apalagi di area top lane ya. Ada satu 1v1 situation antara Link dan juga Esbro yang gak kalah menarik Dimainin di area makonya. Lord. Ini juga bakal coba untuk diganggu lagi sambil nge-delay waktu dari seorang Vivalnya. Mirei, kehilangan nyawanya cukup banyak dan bahkan benar-benar tidak sempat terbuka di sana. Sayangnya, Chini harus tertangkap oleh seorang Lucas. 4 pemain tersisa dari tim Vitality, mereka masih bisa ngebalikin beberapa output damage bahkan di Unique Force. Dan masih dibuka oleh seorang Bumi Eko. Wah itu bener-bener damage yang masif banget. Yep. Trap juga di sana. Ditambah lagi dengan adanya Shockwave Blast. Langsung menutup bagaimana gerakan dari Chini tadinya. Yang poin kill begitu banyak tapi mau di-all-in kayaknya Lordnya. Ya, bakal dipaksa ke kali ini ya. Kembali lagi Bumi Eko bakal coba untuk nge-hold 3 pemain sekaligus. Tapi 1v1 di area Lordnya. Not Ayanami gak bisa berbuat banyak. At least mereka berhasil nge-secure ke arah Lordnya. Tapi pertukaran juga akan terjadi karena seorang Vivian. Vival masih mau menunggu keadaan. Ya, that's it. 1 Lord ditukarkan dengan 2 pemain. Tapi oke sih ya dapat Lord. Aku hitung 3 sih Om. 3 ya berarti. Sama Immortality kan. Sama Immortality juga kan. Jadi kayak Itu dia. tambahannya. Attraction Pulse yang berhasil kode karena 3 pemain sekaligus. Tapi masalahnya sekarang bakal coba untuk dipaksa lagi lah seorang Child. Unstoppable sudah berhasil diamankan juga. Masih ada damage Mirei. Ada Chini di bagian belakang yang sudah siap menjemput. Yap, oke lah. Tadi gak ada Immortal lagi. Tempest of Blood juga sudah dipakai dan terkena trap. Sehingga harus tumbang ternyata buat Vivalnya. Tapi Lord masih ada. Masih bisa dikawal oleh Chini dan juga Chell. 2 damager dari tim Vitality. Apakah cukup kali ini? Karena 3 lawan 2 kayaknya. Hanya akan memecahkan bagian base turret aja. Tuh, tapi lumayan sih. Ini lumayan mengganggu banget. Bahkan untuk seorang Keishi berhasil dihilangkan dengan 1 damage saja dari seorang Chini dan juga Chell. Double marksman combo Chini Chell yang menyelesaikan